Selamat datang di podcast kami pada Agenda 3 tentang Smart Governance. Hari ini kita akan bedah tuntas mana good practice dan mana bad practice dalam upaya kita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas. Saya Ari akan memandu diskusi bersama rekan-rekan Smart ASN. Oke, di sini kita akan membahas tentang inovasi dan digitalisasi pelayanan profesionalisme dan sistem merit. Serta ada Mas Dipta dan Mbak Vivi. Di sini mereka akan mengupas tuntas kegagalan di sisi pelayanan atau digitalisasi dan penyebab kegagalan di sisi SDM atau manajemennya. Nah, mari kita mulai dari good practice-nya ya. Kita mulai dari Mbak Sela. Oke, oke Mbak Halo, Sela. Mas Iya, halo Ari. Mbak. Ya, baik. Oke Mbak, Untuk aku mau nanya di, nih, ya ya, boleh boleh Mas. apa sih contoh good practice nyata yang merefleksikan smart governance ya di instansi atau lingkungan lingkungan Anda, lingkungan Mbak Sela sekarang? Oke, baik Mas. Untuk contoh good practice yang nyata yang merefleksikan smart governance tadi ya Mas ya, di lingkungan sekitar saya, dengan hadirnya mall pelayanan publik atau MPP ya Mas. Mungkin banyak yang sudah tahu ada yaitu mall seperti yang tempat saya ya Mas, itu mall PGC. Dan ada juga MPP ini mengintegrasikan berbagai layanan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga BUMN dan BUMD-nya dalam satu lokasi yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Dengan konsep yang digunakan yaitu one stop service, yang mana masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus dokumen seperti KTP, KK, NPWP, perizinan usaha, hingga layanan imigrasi tuh Mas. Kalau ngurus-ngurus paspor juga sudah bisa langsung di MPP ini, di mall ini. Nah, hal ini merefleksikan prinsip good governance karena menghadirkan pelayanan yang efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk pendaftaran dan antrean secara daring ya. Selain itu ada juga contoh ya yang nyata di tempat lingkungan tempat tinggal saya, yaitu pelayanan Samsat online nih Mas Ari. Jadi di sini praktik baiknya yang mendukung smart governance yaitu di mana layanan ini memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka secara online melalui aplikasi atau kanal pembayaran digital yang sudah bekerja sama dengan pemerintah nih Mas Ari. Jadi masyarakat cukup melakukan verifikasi data dan melakukan pembayaran tanpa harus mengantri panjang di kantor Samsat. Nah, praktik ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisien, partisipasi masyarakat dan kepatuhan hukum ya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Seperti itu, Mas Ari. Iya, 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 iya. Menarik ya, menarik ya. Luar biasa, Mbak. Lanjut, ya lanjut lagi lah Mas Ari. Dari kedua contoh tersebut mencerminkan smart governance sekali ya Mas Ari ya. Bisa dilihat dari Iya, sisi menarik banget. digitalisasi layanannya yang sangat mudah untuk diakses masyarakat, ada integrasi lintas instansinya, dapat memotong birokrasi yang panjang. Lalu ada peningkatan transparansi ya Mas ya, dalam biaya, Hmm. prosedur dan durasi pelayanan yang sangat transparan sekali saat ini. Nah, mendorong partisipasi publik melalui layanan dapat dilihat menjadi lebih cepat juga Mas, mudah dan terpercaya pastinya seperti itu. Wah, menarik banget, Mbak. Luar biasa banget itu. Keren, keren. Kita lihat ya, kunci keberhasilan itu ternyata jelas ada di digitalisasi ya, Mbak. Betul, itu betul. Nah, jadi gini nih. Aku mau nanya lagi. Jadi bagaimana sih kita bisa memperluas model MPP digital ini ke unit atau daerah lain yang masih manual? Sekarang kan di daerah-daerah itu masih banyak yang manual itu, Mbak. Gimana cara Iya. memperluas modelnya gitu, Mbak? Iya, betul sekali Mas Arya. Mungkin kunci keberhasilannya tentu saja di digitalisasi dan inovasi tadi ya Mas ya. Lalu kita bisa melihat layanan perizinan yang dulunya mungkin dari 3 meja, 3 hari. Dari 3 meja ada 3 meja atau 3 hari sekarang terintegrasi dalam satu aplikasi atau satu loket digital dan juga selesai dalam hitungan jam ya Mas Arya. Lalu untuk memperluas pelayanan seperti yang tadi Mas Ari tanyakan bagaimana untuk bisa digitalisasi ini diarahkan ke unit atau daerah lain itu bisa dengan mengadakan komitmen pimpinannya dan keterpaduan datanya ya Mas. Instansi harus memiliki blueprint yang sama. Nah, lalu setelah itu paling penting adalah pelatihan masif bagi seluruh ASN dan sosialisasi intensif kepada masyarakat agar mau beralih dari manual ke digital gitu Mas Ari. Oh, menarik ya. Jadi emang banyak sih kayak kita tuh perlu mensosialisasikan secara intensif ya kepada masyarakat Ya, betul Mas agar Ari. mereka itu mau beralih dari manual ke digital itu. Betul, betul Mbak. Masuk akal, masuk Ya, akal. Benar, benar. Oke, kita lanjutkan ya. Kita ke sisi manajemen ASN sekarang. Ini fokusnya sama Mbak Linda ya. Mbak Linda, ada Mbak? Halo Mas, Oke, oke Mbak Linda. Aku ada pertanyaan nih sama Mbak Linda nih. Tadi kan kita membahas tentang smart governance ya. Sekarang nih, ya aku mau nanya tentang ada nggak sih contoh good practice yang mendukung profesionalisme smart ASN sekarang ya?
Ada dong Mas Ari. Salah satunya nih melalui penerapan sistem merit. Jadi, promosi dan mutasi jabatan dilakukan benar-benar secara objektif, bukan lagi berdasarkan like and dislike. Penilaian kinerja lewat SKP juga nantinya tuh bisa langsung dikaitkan dengan Key Perform Indicator atau KPI instansi. Nah, setiap pencapaian individu, ASN ini akan selaras dengan target besar organisasi. Jadi, intinya semuanya ini diperkuat dengan dukungan sistem informasi terpadu, sehingga prosesnya pun bisa lebih efisien dan bisa ditelusuri ini, Mas Ari. Oh, oke oke. Keren, Mbak. Tapi itu kan tentang terkait profesionalisme ya. Lalu nih, Iya, betul. gimana cara menularkan praktik meritokrasi yang tadi, terutama ke unit yang masih menggunakan pertimbangan subjektif atau dalam tanda kutip itu kayak kedekatan gitu, Mbak? Gimana tuh, Ya, Mbak? betul. Itu emang betul banget. Itu emang tantangan yang juga kami rasakan ya. Mungkin Mas Ari juga merasakan. Tapi itu ada solusinya juga kok Mas Ari. Jadi sejauh ini kami sudah menerapkan dua cara praktis. Yang pertama lewat transparansi data. Jadi semua ASN harus bisa melihat dengan jelas gimana syaratnya, bagaimana tahapan seleksinya, sampai hasil penilaiannya. Jadi kalau prosesnya udah terbuka, peluang untuk bermain subjektif pun akan semakin kecil. Yang kedua ada keterlibatan pengawas independen. Misalnya melalui whistleblowing system. Dengan mekanisme ini, setiap pelanggaran maupun ketidakadilan bisa dilaporkan lalu ditindaklanjuti. Hasilnya, akuntabilitas yang tercipta tidak hanya mengikat pegawai aja nih Mas, tapi juga pimpinan juga ikut terlibat. Seperti itu Mas Ari. Oke, menarik banget, Mbak. Oke deh. Memang tantangannya nyata ya tentang masalah kedekatan ini ya, betul betul. Selanjutnya kita lihat dari sisi gelapnya ya. Di sisi gelap kita ada Mas Dipta ya. Ada, Mas? Halo ya Mas Ari. Oke, Mas, aku mau nanya nih masalah tentang bad practice ya. Jadi, apa sih bad practice yang sering terjadi dalam implementasi smart governance ini di lapangan gitu, Mas? Oke Mas Ari. Selain good practice, mungkin di sisi lain ada yang namanya bad practice ya Mas Ari. Nah, Iya, bad practice yang sering terjadi itu seperti aplikasi tumpukan. Contohnya banyak instansi menjadi puluhan aplikasi, membuat puluhan aplikasi yang tidak terintegrasi dan akhirnya ya jarang dipakai. Gak hanya itu Mas, ada juga resistensi teknologi nih, di mana pegawai-pegawai senior atau yang berada di daerah pelosok mereka menolak Mas untuk digitalisasi dengan alasan gaptek atau gagap teknologi. Nah, iya, iya. padahal ini soal kemauan demi kemajuan, Mas. Gitu kan lebih, Iya Mas. ya. Betul juga ya. Aku lihat juga tuh banyak kayak aplikasi-aplikasi itu dibuat tapi kayak nggak terintegrasi semuanya. Lalu ada resistensi itu bener banget itu, Mbak. Mas, sorry. Aku sering lihat juga tuh. Alasannya sebenarnya alasan gaptek doang mas sebenarnya ya. Lanjut mas. Lalu apa sih penyebab kegagalan terbesar dari praktik-praktik buruk itu mas? Nah, kegagalannya itu sebenarnya mungkin kalau menurut pribadi saya, Mas, itu karena perencanaan yang egois. Kenapa? Karena setiap unit membuat aplikasi sendiri tanpa inovasi untuk berkolaborasi, Mas. Nah, selain itu kurangnya user experience test. Seperti aplikasinya yang rumit. Nah, ya akhirnya ditinggalkan, Mas, aplikasi-aplikasi tersebut. Lalu mas nih mas, gimana sih cara kita mencegah resistensi teknologi itu mas? Agar agar tidak terulang lagi gitu mas. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita bisa melakukannya dengan pendekatan bottom up, Mas. Seperti melibatkan ASN dengan resisten dalam proses desain aplikasi. Tunjukkan bahwa digitalisasi justru mempermudah kerja mereka, bukan menambah beban, dan wajibkan pelatihan berkala. Oke Gitu, oke, Mas. masuk akal ya, masuk akal, betul juga ya mas. Kalau gitu kita lanjutkan lagi ke topik yang selanjutnya ya. Sekarang dari Mbak Vivi. Mbak Vivi, ada Mbak? Halo, ada. Oke Mbak, kita bahas bad practice-nya sekarang yang dari sudut pandang manajemen ASN atau yang dari SDM ya Mas. Mbak, gimana Mbak? Ya, oke. Di sini saya contohkan dua ya. Ada yang pertama itu proyekisme, di mana fokus utama ASN atau instansi itu pada proses pembuatan atau pengadaan sebuah proyek digital baru, seperti aplikasi-aplikasi yang baru, alih-alih pada keberlanjutan dan manfaat jangka panjang dari proyek tersebut. Jadi ASN hanya bersemangat saat ada proyek saja, tapi setelah itu aplikasi jadi mangkrak. Nah, yang kedua ini ada kekakuan struktural. Meskipun ada sistem merit yang sudah dijelaskan tadi sama Mbak Linda, promosi kadang masih ditentukan oleh faktor di luar kinerja profesional seperti like and dislike atau siapa kenal dengan siapa. Jadi gitu, Oh, Mas. iya. Proyekisme dan kekakuan ya. Iya sih, itu Iya, kayak betul, kegagalan Mas. smart ASN kita itu. Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Apa sih alternatif terbaik untuk menghindari dua kegagalan tadi, Mbak?
Oke, untuk alternatifnya itu bisa dengan memperkuat konektivitas dan kolaborasi lintas unit ya Mas. Jika aplikasi atau kebijakan itu kan tanggung jawab bersama antar unit, maka proyekisme itu akan hilang. Nah, untuk kekuatan struktural sendiri, instansi harus bisa memastikan semua data kinerja ASN itu dapat diakses dan diverifikasi secara otomatis oleh berbagai pihak terkait agar tidak bisa dimanipulasi. Sehingga penilaian itu betul-betul profesionalisme. Gitu, Mas. Oh, begitu ya, Mbak. Iya, masuk akal ya. Oke, rekan-rekan Smart ASN ya, sungguh diskusi kita benar-benar insightful ya. Dari diskusi ini, ya kita tarik ya kesimpulannya bahwasanya good practice itu terletak pada digitalisasi, inovasi, sistem merit dan komitmen pimpinan. Sementara yang bad practice itu berakar dari ego sektoral ya, resistensi teknologi dan kekakuan struktural. Gimana teman-teman? Betul nggak? Betul Mas Ari. Saya mau menambahkan, intinya smart governance ini bukan hanya tentang teknologi yang canggih ya Mas ya, namun tentang manajemen ASN yang profesional dan semangat dalam berkolaborasi seperti branding ASN, yaitu seperti kita tahu bangga melayani bangsa ya Mas ya. Jadi kita harus bangga melayani bangsa. Jadi tidak hanya branding ini Mas ini. Jadi kita itu harus tetap semangat untuk memberikan pelayanan yang timbul dari hati gitu. Ya benar sekali Mbak Mas. Kita harus terus memastikan bahwa ASN itu menjalankan perannya dengan integritas agar keterbukaan dan akuntabilitas itu dapat terwujud. Oke, mari semuanya ya kita jadikan good practice sebagai sebuah budaya dan bad practice-nya sebagai sebuah pelajaran. Terima kasih Mbak Sela, Mas Dipta, Mbak Linda sama Mbak Vivi untuk ya atas sumbangsih dari diskusi kita hari ini. Saya Ahmad Aryanur Rahman undur diri. Sampai jumpa di agenda Smart Governance berikutnya. Terima kasih.